Ya, salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda kembali dalam acara Pranata Budaya. Pranata Budaya kali ini sungguh istimewa sekali karena saya berada di Pulau Bali, tepatnya di Desa Candi Kuning, Tabanan. Nah, kenapa saya harus ke sini? Karena satu, karena memang ada acara, kebetulan ada acara pembacaan Parita Tiga Sutta selama 24 jam, tetapi di luar itu ada sesuatu yang unik di sini yang mungkin pemirsa juga jarang mengetahui bahwa di desa ini ada satu pura Siwa Buddha yang memiliki cerita khusus. Sekarang saya sudah ditemani di sebelah, maaf, Jero Mangku Ferry. Nah, Jero Mangku Ferry, kemudian Bapak Yung. Bapak Yung ini selaku apa, Pak? Saya yang penggagas pembacaan Tiga Sutta di pura ini. Luar biasa sekali. Kemudian Bapak? Kalau saya, nama saya Jero Mangku Darmo, jadi pemangku saya di Siwa Buddha. Pertama, penjenengan mungkin Pak, ini bisa menceritakan sebentar kepada para pemirsa bahwa apa sih yang menjadi latar belakang penjenengan untuk memilih pembacaan ini Parita 24 jam di sini maksudnya? Iya, Pak. Pak, kenapa saya memilih tempat ini? Tentunya memang tempat ini sangat spesial. Jadi saya sendiri sudah membaca sutta itu bukan di satu tempat. Itu bermula dari sebuah desa kecil, di mana di sana ada sebuah wihara. Nah, dari sana bermula saya membaca sutta, yang dimana kita awali dengan membaca sutta Karanyamita Sutta itu 8 hari nonstop. Nah, dalam proses perjalanan waktu sampai saya diundang membaca 8 hari nonstop juga di Borobudur. Nah, dari proses pengalaman itu akhirnya sampailah cerita itu sampai saya di sini. Nah, di sini ini memang jadi di sini ini saya juga datang diundang oleh seorang biku. Nah, dari seorang biku berceritalah tentang keberadaan pura Siwa Buddha ini. Karena saya orangnya ingin melakukan sesuatu, tentu saya ingin tahu semuanya itu tentang ceritanya. Berarti sebelumnya belum tahu, Pak? Belum tahu. Belum tahu. Berkunjung ke tempat ini, ketemulah saya Jero Mangku yang sebelah kanan saya, cerita tentang keberadaan Rupang Buddha nih. Tentu sebagai kita membaca Parita, tentu kita ingin yang ada juga korelasinya, seperti di wihara, di Borobudur, bagi saya di pura. Nah, ini sesuatu yang sangat tantangan lah gitu ya. Tantangan, tapi begitu saya berkunjung, ternyata memang ada Rupang Buddha di mana mempunyai ceritanya sangat fenomenal. Nah, akhirnya saya menggali, saya coba datangin, memang itu sebuah warisan leluhur yang sangat hebat. Karena saya penasaran, saya mencari sebuah informasi, ketemulah 3 orang yang memang tahu betul tentang sejarah keberadaan pura Siwa Buddha ini. Nah, hebatnya lagi, jadi saya ketemu langsung dengan beliau bertiga itu. Jadi memang kepemunculan cerita tentang pura Siwa Buddha yang di desa Candi Kuning ini memang sangat fenomenal dan sangat-sangat fantastik saya bilang. Jadi bermulanya itu ada seorang tua di Denpasar tinggal, saya lupa namanya, mungkin saya Pak Sira dan Pak Basmo, tidak tahu apakah beliau sudah hidup ataupun sudah meninggal. Nah, dari beliau itulah dia
dia mempunyai sebuah visi penglihatan bertemu dengan salah satu anak muda yang memang tinggal di daerah ini. Jadi muda tuh di desanya kamu tuh ada sesuatu namanya anak muda, ya maaf, memang beliau yang bercerita langsung dengan saya. Beliau juga suka minum, seperti anak muda yang lain. Beliau tidak percaya. Terus diceritakan, menimbulkan sebuah penasaran. Diajaklah bapak itu sendiri yang bercerita tentang tempat ini ke satu tempat untuk minum. Ngajak anak muda itu? Enggak, orang tua ini diajak. Oh, orang tua ini malah diajak? Diajak ke sebuah kafe. Nah, ini di situ dia mulai menimbulkan sebuah penasaran. Kok saya minum, saya bisa mabuk, sekarang ini kok saya tidak mabuk-mabuk. Nah, dari situ mulai dia ada sebuah keyakinan apa yang diceritakan si orang tua. Orang tua itu tadi? Ya. Terus dia minum, temannya pada mabuk, dia tidak mabuk. Dia mulai yakin, dia bilang, oke Pak, kapan Pak mau ke rumah saya? Diajaklah beliau ke hutan ini. Karena visionnya itu penglihatnya beliau itu di dekat-dekatnya rumah beliau ada hutan. Begitu ini masih belum, ini udah bagus sekali. Ini memang hutan masih belantara gitu ya? Jalan tidak ada. Begitu diajak ke hutan ini, dia mulai penasaran, kok orang tua ini tahu tempat saya lebih tahu daripada saya. Berceritalah bapak ini, orang Denpasar ini, bahwa di sini itu akan muncul 5 mustika. Di mana 5 mustika ini kalau muncul akan merubah keberadaan desa ini. Akan lebih istilahnya tuh lebih makmur. Lebih makmur, sejahtera, aman gitu ya. Bagus ya. Karena rata-rata desa di sini mereka tuh petani. Awalnya itu ya. Awalnya memang sampai sekarang pun masih petani, petani kebanyakan. Mungkin dengan keberadaan ini akan lebih meningkat gitu ya. Meningkatkan. Nah, akhirnya istilahnya mereka tuh datang ya istilahnya kayak seperti mekemit ya, bermeditasi. Memang muncul pertama tuh 3 mustika. Jadi begitu nanti bapak masuk pertama, di sebelah kanan tuh ada patung 4 muka. Di bawah sana ya Pak ya? Sebelah sana. Tapi itu kalau tidak salah pernah badan arkeologi yang datang ke sini kira-kira diketemukan tuh umur patung tuh kurang lebih abad ke-6. Abad ke-6. Agak kropos itu. Dia sebagai manifestasi dari Dewa Brahma. Setelah itu di belakang kita air mata air ya. Mata air Wisnu. Plus patung batu hitam berbentuk monyet. Nah, 3 permata ini muncul. Nah, dalam pemunculan 3 permata ini tentu menambah keyakinan masyarakat di sini. Nah, di sebelah Pura Siwa Buddha ini ada pura yang lebih tua, namanya Pura Resi Pucak Sangkur. Pucak Bukit Sangkur. Jadi di sanalah disimpan dulu permata yang diketemukan ini. Seiring waktu, akhirnya beberapa teman di desa, pengurus di desa, sering-sering datang ke hutan ini mekemit, menanyakan seolah-olah kapan yang 2 ini muncul, karena 2 inilah begitu 2 ini muncul lengkap akan terjadi sesuatu yang baik di desa. Jadi penglingsir di sini, kepala desa juga sering, Kak Mangku juga mekemit di sini. Jadi mereka ingin menyampaikan kepada semesta bahwa mereka betul-betul ingin hadir mustika itu 5. Jadi dengan ketulusan mereka bermeditasi, akhirnya orang Denpasar ini, Bapak tuanya siapa namanya? Pak Gede Basmon, dia ke tengah ke hutan. Ke hutan. Masuk ya.
Nah di sini dilihatlah sebuah fenomena yang sangat yang susah lah kita jelaskan di pinggir hutan, tapi ada ruang kecil 1x2 tuh rumput pun tidak tumbuh. Oh. Jadi rumput pun tidak tumbuh. Padahal belantara. Jadi mulailah di sana mereka mendekat bermeditasi. Apa istilahnya kalau orang Bali itu Pak ya, kayak apa, kita bilang pewisik, insting tuh Pak. Wisik ya, ada wisik ya. Ada insting bahwa di sana tuh ada sesuatu gitu. Jadi dideketin di sana, memanglah diketemukan ya semacam keris atau tombak, dipeganglah tombak itu. Itu sebelumnya belum ada tombak itu. Nah, begitu mereka bermeditasi, kan seperti dapat insting, mendekatlah mereka Ke satu titik lah. ke satu titik. Jadi diketemukan sebuah Tombak itu. tombak atau keris itu. Nah, tentu di sana ya sederhananya dipegang keris itu. Nah, yang megang ini sepertinya tidak sadar tuh. Kalau kita dibilang kesurupan juga ada. Seolah-olah keris ini sebagai petunjuk. Jadi orang yang megang keris itu Diajak gitu ya. iya jalan, lari jalan. Ini bayangkan kalau tidak ada jalan ya kita jalan di sini sudah ini Pleset-pleset ya. pleset-pleset, apalagi pada waktu itu hutan jalan cas. Nah, dari kurang lebih jaraknya itu 800 meter, kurang lebih diam orang itu. Nah, begitu diam orang itu, cuman dia istilahnya didiamin, diginiin tanahnya di depannya mereka. Disitulah rupang Buddha muncul. Nah, begitu rupang Buddha itu lengkap jadinya, ya tentu proses selanjutnya tentu mereka orang desa berangkat. Dan begitu muncul, umpama hari ini muncul orang bapak tuh, beliau sekarang seorang anggota dewan. Itu saya ketika beliau cerita, waktu itu saya ketemu 3 orang tuh yang anggota dewan ini bercerita dalam hati dia ketawa kalau dia ingat cerita tuh. Begitu muncul hari ini umpama, besok paginya dia datang sendiri ke tempat pemuncul tuh. Dia masukin tangannya. Rupang Budanya tuh kurang lebih diameternya, Pak Syamsu lihat yang Belum lihat. Mungkin nanti sama Pak Lebarnya berapa? Adanya 30 cm. ada 30 cm. 30 cm ya. Ya, kan termasuk gede. Iya. Tapi besoknya bapak ini yang pertama dicari sama Pak Basmo ini, besok paginya datang. Dia masukin tangan ke lubang tuh, tangannya sendiri tidak masuk. Padahal kemarinnya muncul rupang Buddha 30 cm itu. Nah, disitulah proses selanjutnya, akhirnya justru diketemukan kerisnya itu diposisikan rupang Budanya. Terus sebelah rupang Budanya diposisikanlah kerisnya itu. Disebut Pura Siwa Buddha. Pura Siwa Buddha. Ya, jadi itu latar belakangnya seperti itu ya. Jadi kalau Pak Syamsu dari depan, jadi pertama Dewa Brahma, setelah itu Wisnu, paling di ujung Siwa. Sebelah kirinya Buddha. Ini pasti memang ada sesuatu yang memang sebuah kekuatan semesta lah. Padahal kalau kita lihat kan pertama patung Brahma, Wisnu yang diketemukan itu siwanya di sini. Jadi siwanya di kerisnya ditaruh di sini, rupang Budanya yang ketemu di sana yang 800 meter itu di sini. Jadi memang hebat lah. Ya, seperti alam sudah mengatur sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi kita baru ngah juga begitu dengar ceritanya, kita jalan. Kok bisa gitu? Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Padahal kalau kita dengar ceritanya, padahal senjatanya Siwanya itu pertama tuh diketemukan di sini. Harusnya kan Brahma, Wisnu,
Siwa gitu. Hmm. Ini memang seperti Pak Wahyu, Pak Samsul bilang, memang seperti itu. Iya, sudah ada yang ngatur lah ya itu ya, tatanan nah, itu. Karena itulah akhirnya kesempatan itu akhirnya disinilah keberadaan kita. Jadi ini kita membaca parita Sultan 24 jam non-stop tuh seperti itu. Jadi kita setiap ingin melakukan apa, kita juga ingin tahu ceritanya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Tadi ada yang menarik, secara spiritual, pandangan sampean, apa sih yang menyebabkan orang tua tadi memilih anak muda yang seperti itu? Itu sebenarnya secara spiritual beliau, orang tua ini, itu sudah tahu keberadaan anak muda ini atau petunjuk apa? Kalau menurut sampean, pandangan sampean apa itu sebenarnya? Nah, begini sebelumnya saya ucapkan dulu nama budaya, Om Swastiastu. Nah, kalau dari fenomena yang seperti Pak Yung bilang itu, kenapa yang dipilih sebagai Petunjuk lah ya. Petunjuk dan pembuka tempat ini pertama kali seorang anak muda yang dengan latar belakang suka minuman-minuman keras, dengan jalan yang sudah miring lah, seperti itu. Karena itulah dharma. Kita harus bisa mengubah orang dari yang buruk menjadi yang baik. Karena ada proses kehidupan sebagai pembuktian dharma itu adalah kita memberikan sesuatu agar orang bisa tersadar bahwa dirinya ini akan lebih baik dari sebelumnya. Berarti termasuk anak muda ini juga merupakan anak pilihan, mungkin begitu ya? Iya. Iya, seorang memang kalau yang terpilih seperti ini kan memang hanya orang-orang pilihan tertentu berdasarkan dari kelahirannya. Begitu ya? Ya. Beliau sekarang jadi seorang anggota dewan. Ya. Mungkin kalau tidak bertemu dengan bapak yang memberitahu itu, sekarang dia tidak menjadi apa-apa. Mungkin begitu ya. Iya. Kemudian keberadaan orang tua yang tadi, secara spiritual ini orang laku atau orang memang sudah menjalankan pertapaan lama, atau kalau secara spiritual pandangan bagaimana? Kalau Pilihan juga atau bagaimana? saya pribadi, saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik mengenai bapak tersebut. Saya juga belum bertemu dan tidak pernah bertemu. Namun jika ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu, memiliki kemampuan penglihatan atau penerawangan seperti itu, memang orang tersebut sudah mencapai tingkat kesidian kalau kita bilang. Melihat, bisa mendapat penglihatan, bisa mendapat petunjuk di mana titik atau di mana tempat yang memang sudah waktunya dibangun, dan itu petunjuk dari alam semesta, bukan kita yang mencari-cari. Mencari-cari enggak ya? Memang sudah waktunya. Tiba-tiba sudah ada mata batin barangkali begitu Pak ya. Nanti ini menjadi agenda tahunan atau bagaimana? Pertama kebetulan ada Kak Mangku nih, waktu kita sederhananya pada waktu itu habis COVID itu kita melakukan, kita cuman melihat pada waktu itu ceritanya Siwa Buddha nih, begitu kita lihat juga rupangnya ini kita anggap sebuah warisan leluhur yang patut kita jaga bersama. Jadi begitu ditempatkan posisinya begitu saja, kalau ada orang jahil, kalau dia pukul sedikit ya kacanya itu lepas, bisa diambil. Nah, keinginan saya melindungi, tentu saya juga berkomunikasi dengan kepala desa di sini, dan beliau waktu itu tentu dengan juru mangkunya. Jadi juru mangkunya berkoordinasi dengan kepala desanya. Mereka melihat ini hal yang baik. Akhirnya kita lakukan sebuah proses secara Buddhis. Kita jelaskan bersama-sama dengan juru mangkunya. Nah, disitulah bermulanya kita membaca. Kenapa kita tidak lakukan pembacaan parita 8 hari
kita coba lakukan di sini. Hmm. Kalau dulu waktunya panjang, sutanya satu, karanya metasuta di Borobudur di wihara, Hmm. kita durasinya pendek, sutanya lengkap. Untuk apa namanya istilahnya, begitu habis kita merenovasi, kita melakukan pemberkatan ya. Istilahnya kalau orang Bali bilang melaspas. Jadi pemberkatan secara Buddhis kita awali dengan membaca 3 sutta ini 1 hari. Nah begitu kita selesai, rupanya Jero Mangku, Pak Kepala Bendesa juga melihat, wah ini hal yang bagus, di mana memang ada di sana sebuah kebersamaan, toleransi, dan banyak hal yang baik lah. Akhirnya kepala desanya menghendaki, kenapa tidak ini kalau bisa dilakukan setiap tahun. Nah kebetulan pada waktu itu kita coba, belum setahun, kita coba melakukan bersama-sama dengan Jero Mangkunya pada waktu ada hari Odalan Pagarwesi di desa ini, di mana Pagarwesi itu odalan yang sangat ditunggu, khususnya di desa Kembang Bertoni, tentu yang sembahyang juga hadir dari seluruh Bali. Nah kita coba melakukan di hari yang sama, wah itu tidak gampang memanagenya. Jadi pesertanya meludak gitu ya, banyak gitu. Seluruh Bali hampir ribuan. Wow. Ribuan. Jadi waktu kita menyisihkan untuk membuka dan menutup tuh kita juga ada kesulitan. Nah dari pengalaman itulah akhirnya kembali saya berkoordinasi, mungkin kita pilih hari yang khusus untuk kita. Sehingga akhirnya kita pilih untuk tahun ini bulan April. Jadi setiap bulan April berarti. Kita juga belum tahu, kita juga tidak berani ngomong apa ya. Seperti harapan kita, semoga kalau memang semesta menghendaki, semoga juga kita ada karma yang baik. Iya. Kita bisa konsisten melakukan setiap tahun kan gitu, Mas. Ya mudah-mudahan ya. Terakhir Pak Mangku, keberadaan Pura Siwa Buddha ini satu-satunya atau ada di luar wilayah sini, di Bali ini? Kalau khususnya saya di Kembang Bertoni tidak ada. Kalau di Bali kira-kira ada, Pak? Banyak. Oh banyak ya? Banyak, karena kalau bukan ini satu-satunya berarti? Bukan, kalau Bapak mungkin tahu cerita sejarahnya di Bali itu memang Siwa Buddha itu begitu kentalnya. Hampir di setiap kabupaten kita bilang ada Pura Siwa Buddhanya, betul ya, Jero Mangku ya? Cuman ceritanya ya beda-beda tadi ya. Nah itu. Atau yang di sini memiliki cerita unik yang kemunculan Rupang itu atau kalau kita tidak bilang lah, jadi kita anggap kemunculan 5 mustika itu. Jadi kan 5 mustika itu ya. Yang Brahma. Itu yang menjadi pembeda antara Pura Siwa Buddha. Kita tidak pernah berani bilang pembeda. Mungkin setiap pemunculan sesuatu itu ada cerita. Nah, kalau saya melihat yang ada korelasinya dengan pembacaan parita kita. Jadi memang ada sejarahnya itu, dan memang kebersamaan sejarah tentang Buddha dan Hindu di Bali itu memang banyak di Bali. Tapi tentang Siwa Buddha itu sendiri hampir di setiap desa ada aturan. Seperti itu, Mas. Ya. Desa Sukawati. Sukawati kan diambil dari nama tanah surga Buddha Amitabha. Surga Buddha Amitabha adalah surga Sukawati. Sukawati. Ya, dari nama itu saja udah menunjukkan bahwa wilayah Sukawati itu bisa dinamakan Sukawati dari abad keberapa sudah memberitahukan ada tentang ajaran Buddha di sana. Ya ini akhirnya memperkaya pengetahuan kita bersama ya, pemirsa Dhamma TV, juga khususnya pemirsa Pranata Budaya, sehingga tahulah budaya-budaya di daerah-daerah di Nusantara ini. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak, Pak Mangku, terima kasih. Ya pemirsa, demikian tadi Pranata Budaya hari ini. Mudah-mudahan Pranata Budaya di episode depan
itu kita bisa menemukan hal-hal yang unik lagi, dan itu tentu untuk pemirsa Dhamma TV, Pranata Budaya, sampai jumpa.